Engkau yang menolong kami, memberkati kami. Hari ini kami boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami boleh tetap sehat Tuhan. Bisa merasakan kebaikan dan anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk ini. Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara dan berfirman bagi setiap kami. Menguatkan hidup kami. Untuk kami boleh tetap setia. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kebaikan-Mu yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu bahkan kami semua. Dan berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, setelah lebih kurang 3 bulan ya mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa beribadah di gereja. Tapi saat ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh kembali ada dan bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Satu pasal Bang. Tapi kita gak baca semua. Nanti Bapak Ibu boleh membaca selengkapnya di rumah. 2 Raja-Raja 20, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 6, kemudian ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Oke, saya akan mulai membaca, silakan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat yang ke-14. Demikianlah datang Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul renungan kita pada hari ini, jika waktu hidup saya tersisa.
Kalau Tuhan memberikan waktu hidup kita, misalnya contohnya 30 hari. Apa yang akan kita lakukan selama 30 hari itu? Paling tidak kita akan membuat waktu kita itu menjadi waktu yang berkualitas. Waktu yang dimana kita mengisi hari-hari itu dengan produktivitas. Bapak Ibu, mungkin saat-saat ini kita lebih banyak di rumah, atau mungkin waktu kita bekerja juga kita tidak full. Dan kita banyak berkumpul bersama dengan keluarga kita. Justru waktu-waktu seperti itu banyak kesempatan, banyak peluang. Kita malah justru disibukkan dengan berbagai hal. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Saya melihat bahwa semenjak pandemi ini kok rasanya pikiran saya tambah sibuk. Aktivitas itu tambah sibuk. Ada saja yang harus dikerjakan. Ada saja pelajaran yang harus dibuat, yang dipelajari gitu. Dan itu membuat saya, kenapa justru ini harusnya lebih banyak di rumah, lebih banyak me time, lebih banyak istirahat di rumah. Tapi sibuk rasanya segala aktivitas kita. Tapi suatu saat Bapak Ibu Saudara ada seorang bilang begini. Waktu kita sibuk dengan hidup kita, jadi pertanyaan begini, kesibukan itu apakah waktu yang berkualitas? Atau kesibukan kita itu apakah produktif bagi kehidupan kita? Nah, terkadang kita menjadi sibuk saja. Tiba-tiba kita bisa berkata, sudah malam ya, sudah pagi lagi, sudah siang lagi. Jadi seolah-olah waktu ini habis saja dengan sebuah kesibukan tanpa ada sesuatu yang berkualitas. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak sekarang Bapak Ibu Saudara memikirkan satu hal ya, yang Bapak Ibu akan lakukan. Satu hal aja. Misalnya contohnya begini. Saya suatu hari nanti saya mau ajak keluarga saya itu pergi berlibur ke satu tempat yang sejuk udaranya, yang pemandangannya bagus gitu, jauh dari keramaian. Saya ingin ada bersama dengan keluarga saya suatu hari nanti. Saya mau ajak mereka. Kalau sudah pekerjaan saya sudah selesai, proyek sudah berjalan dengan baik dan sudah diselesaikan, saya mau ajak keluarga saya berlibur. Atau Bapak Ibu Saudara, sambil memikirkan ya Bapak Ibu, sambil memikirkan satu hal yang Bapak Ibu akan lakukan suatu hari nanti. Atau Bapak Ibu berpikir begini, nanti kalau pekerjaan saya sudah baik, atau kalau nanti ekonomi saya baik, saya akan rajin berdoa. Saya akan membuat waktu-waktu doa tertentu di dalam hidup saya. Maka setiap jam tertentu saya akan berdoa dan saya akan berkomunikasi dengan Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, kalau saya nanti punya kendaraan, suatu hari nanti saya punya kendaraan, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Nah coba pikirkan satu aja. Apa aja itu ya Bapak Ibu Saudara? Apa saja? Silakan Bapak Ibu Saudara, saya memberi waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu memikirkan satu hal yang suatu hari nanti Bapak Ibu akan lakukan. Satu kebaikan yang suatu hari nanti Bapak Ibu akan lakukan. Gak usah lihat saya Bapak Ibu. Apa ya yang saya akan mau buat? Suatu hari nanti saya akan meninggalkan kebiasaan buruk saya. Suatu hari nanti saya akan melakukan ini. Sesuatu hari nanti saya akan melakukan sesuatu yang berguna. Coba Bapak Ibu pikirkan satu aja yang Bapak Ibu akan lakukan. Suatu hari nanti saya mau belikan orang tua saya satu rumah yang bagus. Mau belikan tas yang bagus. Satu hari nanti saya mau menyenangkan pasangan saya. Sudah? Bapak Ibu sudah menemukan satu hal yang Bapak Ibu akan lakukan? Sudah belum? Halo? Bapak Ibu enggak lagi positif COVID kan? Kok matanya sudah ya? Oke.
Ternyata waktu kita berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan melakukan sesuatu, itulah kebodohan yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apakah suatu hari nanti akan mendatangi kita, atau Tuhan lebih dulu panggil kita daripada suatu hari yang akan kita lakukan itu. Mari sekarang merubah pikiran itu. Dan Anda akan berkata begini, hari ini saya akan lakukan itu. Sekarang saya akan lakukan itu. Saya akan memberikan waktu saya lebih banyak untuk keluarga saya. Sekarang, bukan suatu hari nanti. Saya akan memberi diri saya untuk melayani. Sekarang, bukan suatu hari nanti. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk hanya hidup dalam waktu 7 hari saja, maka kita akan mengejar sesuatu itu untuk kita lakukan sekarang. Tapi karena kita berpikir, oh hidup saya kan masih ada tahun depan, oh hidup saya kan masih ada 5 tahun lagi, ada 10 tahun lagi. Siapa yang tahu? Kenapa kita selalu berpikiran seperti itu? Suatu hari nanti saya akan lakukan. Kalau suatu hari itu tidak kesampaian, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ternyata Tuhan lebih dulu panggil kita waktu kita sudah habis di dunia ini, dan suatu hari itu tidak pernah mendatangi kita. Makanya belajar melakukan hari ini. Kalau kita memutuskan untuk setia kepada Tuhan, maka putuskan sekarang, jangan suatu hari nanti. Saya belum siap sekarang, tapi suatu hari nanti saya akan setia kepada Tuhan. Kenapa tidak lakukan sekarang? Kalau Tuhan memberi sisa waktu hidup kita dalam waktu tertentu, maka lakukan sekarang. Kita lihat sekarang Yesaya. Hizkia. Bapak Ibu mari memperhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua bilang begini Bapak Ibu. Kita mulai di ayat yang ke-1 dulu. Firman Tuhan itu datang kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, bilang begini. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena engkau akan mati. Bahwa hidup itu enggak lama. Jadi sampaikan pesan kepada keluargamu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ada satu kebiasaan orang-orang Yahudi yang sampai saat ini masih dilakukan di tembok ratapan, yaitu menghadap tembok dan dia berdoa di situ. Nah, Hizkia melakukan hal itu. Dia melakukan, kalau di ayat yang ketiga bagian yang terakhir, Hizkia itu sambil dia menangis dengan sangat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia menangis dengan sangat. Bapak Ibu bisa membayangkan Hizkia itu berdoa sungguh-sungguh, dia menangis dengan sejadi-jadinya. Kenapa? Karena waktu hidupnya tersisa sedikit. Saya rasa bahwa orang-orang, kita semua termasuk mungkin juga saya, akan berpikir seperti itu. Kalau saya tahu kapan saya dipanggil Tuhan, maka saya akan berusaha untuk setia. Tapi karena saya nggak tahu, ya saya berdoa ketika saya mau berdoa. Saya melayani ketika saya mau melayani. Karena saya berpikir suatu saat nanti baru saya bisa kerjakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika waktu hidup saya tersisa, maka tetaplah berdoa. Tidak peduli itu berapa banyak waktu yang Tuhan akan siapkan, tetaplah berdoa. Kalau kita ngomong tentang doa Bapak Ibu Saudara, doa bukan hanya sekedar komunikasi dengan Allah, tapi doa yang sesungguhnya itu adalah hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah penyembahan kepada Allah. Dan penyembahan kepada Allah yang terbaik adalah memberikan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Selain kita hanya meminta dan berdoa kepada Tuhan, mari kita memberikan hidup kita itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berapa banyak yang kita tahu bahwa hidup kita berharga dan mau memberi hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Tidak menunggu lagi suatu hari nanti, tapi mengerjakannya saat ini. Bapak Ibu Saudara, selain ibadah hari Minggu, gereja juga membuka kembali untuk kita berdoa di malam hari pada hari Jumat. Walaupun hanya minggu pertama dan minggu ketiga, saya ingin kita tetap berdoa di dalam kondisi seperti ini. Tetap berdoa itu menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita memahami waktu hidup saya tersisa, maka saya akan tetap berdoa. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, maka kita gak akan pernah main-main di dalam kehidupan kita. Yesaya, ketika Tuhan sampaikan bahwa engkau akan mati, maka Yesaya berdoa dengan sangat, Bapak Ibu Saudara. Dia meminta kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua mari kita melihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bilang seperti ini. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saya mengajak Bapak Ibu melihat pasal yang ke-18. Pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Ia, itu Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Sebab pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda. Perhatikan nih, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan. Ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia orang yang setia, Bapak Ibu. Makanya ketika dia waktu hidupnya tersisa sedikit lagi, dia berkata kepada Tuhan, ingatlah aku telah hidup setia. Alkitab itu menuliskan, Bapak Ibu, bahwa di antara semua raja Yehuda, nah ini belajar sedikit ya, bahwa kerajaan Israel itu terakhir bersatu pada pemerintahan Salomo. Setelah itu anak Salomo menjadi raja Israel namanya Rehabeam. Nah kemudian di masa Rehabeam inilah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Satu disebut kerajaan Israel, yang satu kerajaan Yehuda. Keturunan Daud memerintah kerajaan Yehuda. Nah mulai zaman Rehabeam sampai seterusnya, Alkitab berkata begini, tidak ada raja Yehuda yang sama seperti Hizkia. Bapak Ibu yang membaca bait, kita sudah membaca raja-raja dan masuk sekarang Tawarik. Bagaimana Alkitab itu menuliskan raja ini dia melakukan yang jahat, raja ini melakukan yang jahat, raja ini melakukan yang baik, raja ini melakukan yang benar. Dari semua raja-raja itu, Alkitab menuliskan bahwa tidak ada raja Yehuda yang sama seperti Hizkia. Hizkia orang yang raja yang benar di hadapan Tuhan, raja yang melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh raja Hizkia? Dia menyingkirkan
tiang-tiang berhala. Karena orang-orang pada saat itu membakar korban, iya tetap membakar korban, tetapi bukan hanya kepada Allah, tapi juga di tempat tiang-tiang berhala di bukit-bukit pengorbanan orang Israel, bahkan membakar korban kepada Allah lain gitu. Dan raja-raja yang lain tuh gak berani memusnahkan itu, karena mereka sudah mengawini istri-istri yang juga menyembah Allah lain kan. Sehingga Hizkia lah ketika dia menjadi raja, dia menyingkirkan semua itu, termasuk ular tembaga. Bapak Ibu, ini satu data di Alkitab. Bapak Ibu ingat peristiwa waktu orang Israel dipagut oleh ular dan banyak yang mati. Musa membuat ular tembaga, dan waktu orang memandang ular tembaga itu, dia akan sembuh. Nah, ular tembaga itu masih ada dan disembah oleh orang. Hizkia memusnahkan semuanya itu. Kalau waktu hidup saya tersisa, apakah kita masih akan membuat berhala-berhala di dalam kehidupan kita? Membiarkan ada Allah lain selain Yesus itu di dalam kehidupan kita? Atau kita berpikir, saya akan singkirkan itu suatu hari nanti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir kamu suatu hari nanti itu akan kita hilangkan kalau kita tahu sisa dari hidup kita. Nah, yang sangat disayangkan kan kita semua nggak tahu sisa hidup kita. Raja Hizkia, dia setia kepada Tuhan. Dia melakukan yang baik kepada Tuhan. Dia tetap berkenan sampai dari akhir hidupnya. Mari kita mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, tetap setia sampai akhir hidup kita. Tetap setia itu bukan hari ini setia, besok enggak, besoknya setia, besok enggak lagi. Tapi terus tetap setia. Putuskan siapa Allah Anda, putuskan siapa Tuhan kita. Singkirkan semua yang bukan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biar Tuhan yang menolong kita untuk bisa melakukan itu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Kata tetap itu menjadi penting bagi kita. Kalau mau setia, tetap setia. Jangan Senin dan Kamis. Kenapa istilah waktu itu, hari itu jadi Senin Kamis ya? Kenapa enggak Selasa Jumat, Senin Kamis? Membuktikan seseorang yang grafiknya itu naik turun. Kalau mau setia, tetap setia kepada Tuhan. Jika waktu hidup kita tersisa, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bapak Ibu, ayat yang ke-19 di pasal yang ke-20. Kalau Bapak Ibu melihat di sana, waktu Hizkia sembuh dan Allah memberikan kesempatan dia hidup berapa tahun? 15 tahun. Tuhan memberikan kesempatan Hizkia hidup 15 tahun. Karena tahu bahwa Hizkia itu sembuh, Hizkia memamerkan semua kekayaannya kepada bangsa apa? Kepada raja dari Babel. Dia pamerkan semua. Bahkan ketika Yesaya tanya, apa saja yang kau perlihatkan? Semuanya. Alkitab menulis, tidak ada yang tidak kuperlihatkan, semua kuperlihatkan. Kemudian firman Tuhan datang kepada Hizkia bilang begini, semua yang kamu perlihatkan kepada Raja Babel, suatu saat nanti akan dibawa semuanya ke Babel. Pada masa itu kerajaan Yehuda masih bersahabat dengan Babel.
Tapi setelah itu Bapak Ibu berganti raja dari kedua kerajaan ini. Terjadilah permusuhan. Dan kita tahu kan bahwa Israel itu, kerajaan Yehuda, Yerusalem itu dikuasai oleh Babel dan dihancurkan oleh Babel. Dan semua harta kerajaan Israel, termasuk semua yang ada di bait Allah, dibawa ke Babel. Termasuk juga orang Israel. Makanya kita mengenal semua orang Israel dibuang di Babel. Orang yang paling terkenal itu Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Bukan cuma orang-orangnya yang dibawa, semua hartanya dibawa. Waktu firman Allah itu sampai kepada Hizkia yang sudah Tuhan perpanjang usianya 15 tahun. Apa yang dikatakan oleh Hizkia di ayat yang ke-19 itu? Hizkia bilang begini, pikirnya dalam hatinya, dalam pikirannya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Babel itu tidak menguasai Israel pada zaman Hizkia. Dan Hizkia bilang begini, biar aja keturunanku berikutnya yang akan merasakan penderitaan. Tapi salahnya siapa? Salah Hizkia. Kadang-kadang kita berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Toh kalau saya sudah mati semua juga sudah habis. Tidak ada yang saya bawa. Tapi waktu kita kembali kepada Tuhan dan meninggalkan permasalahan bagi keluarga kita yang masih hidup. Meninggalkan penderitaan bagi keluarga kita yang masih hidup. Meninggalkan kemiskinan, meninggalkan utang, meninggalkan kemarahan bagi keluarga kita yang hidup. Kemudian kita akan berpikir gini, yang penting bukan waktu saya hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu perubahan yang terjadi di dalam diri Hizkia ketika dia tahu bahwa Allah memperpanjang usianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita tidak pernah tahu kapan usia kita berakhir. Anggaplah itu perpanjangan usia yang Allah berikan kepada kita. Jadi pertanyaannya bagi kita, apa yang Bapak Ibu akan lakukan di kesempatan itu? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika Allah memperpanjang usia dari hidup kita? Hizkia yang setia akhirnya berubah. Dia berpikir secara egois dalam hidupnya. Asal bukan pada zamanku, asal tidak terjadi pada hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Tetap berkenan kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Saya akan sampai di bagian yang terakhir. Mari kita membuat satu konklusi. Waktu yang tersisa dalam hidup kita adalah kesempatan bagi kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Bapak Ibu hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Itulah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan belajar untuk hidup benar sekarang di hadapan Allah. Waktu yang tersisa dalam hidup kita adalah kesempatan bagi kita untuk memiliki kehidupan doa, untuk memiliki hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Allah kita. Semakin kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan, maka semakin lemahlah kekuatan kita. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan di waktu yang tersisa dalam hidup kita saat ini? Saya ulangi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini, di waktu-waktu ini, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah atau tidak. Mari pakai kesempatan ini untuk kita membuktikan kepada Allah bahwa kita mengasihi Tuhan dan mau tetap berdoa. Kita mengasihi Tuhan dan kita mau tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kita tidak tahu waktu yang tersisa bagi hidup kita. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa.